kita dari mahasiswa LP3I mau memenuhi tugas mata kuliah Human Resource Management gitu ya. Definisinya apa? Human Resource Management itu teh mengenai sumber daya manusia. Ya, kayak HRD gitu. Jadi mata kuliah itu tuh mengenai proses rekrutmen yang ada di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga gitu. Nah, di sini saya dan rekan-rekan diberi tugas untuk mewawancarai suatu lembaga pemerintahan. Nah, kami dan rekan-rekan tuh memilih Perpustakaan Kota Sukabumi untuk diwawancarai atau diobservasi ya Bapak. Nah, jadi saya akan menanyakan sesuai pengalaman pribadi Bapak aja ya. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama Bapak dan staf apa misalkan. Nama saya Gunawan Arif, staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di bidang sekretariatan. Itu di sini sudah mulai 1,5 tahun. Nah, yang paling lama ini Pak Haris, berapa tahun Pak Haris? 13 gitu. Untuk Pak Haris, silakan Pak Haris. Nama Pak Haris. Boleh memperkenalkan diri ya? Ya, nama saya Aris. Sama Pak Gunawan di bidang sekretariat. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi. Baik, tanpa berlama-lama ya Bapak. Boleh. Saya mau menanyakan sih, bagaimana sih prosedur rekrutmen pegawai di Perpustakaan Kota Sukabumi sesuai pengalaman Bapak gitu? Kalau pemerintahan itu harus berdasarkan regulasi, di mana regulasi itu dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah itu butuh personil. Nah, personil itu dibawahi oleh namanya BKN, Badan Kepegawaian Negara, atau Depdagri, Departemen Dalam Negeri, di mana semua rekrutmen itu harus berdasarkan kebutuhan, dan itu diatur di dalam undang-undang atau Permendagri. Nah, cari saja sama nih ya Permendagrinya. Di mana rekrutmen itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi atau pemerintah kota dan provinsi, di mana kebutuhan itu diberikan oleh kewenangannya oleh BKD sekarang ya, turunan dari BKN, dari BK Depdagri ke BKN ke BKD. Nah, kalau provinsi dan kota dan kabupaten itu namanya BKPSDM sekarang, karena nomenklaturnya sudah berubah. Lihat aja di regulasinya. Jadi step by step dalam hal perekrutan personil dalam pemerintahan itu melalui BKD. Nah, itu diumumkan karena ini merupakan pemerintahan itu merupakan kepemilikan publik. Ya, maka rekrutmen itu sendiri harus dipublikasi. Nah, kita pun ikut, Pak sama saya itu ikut dalam hal itu daftar secara publikasi gitu sementara. Secara kayak tes CPNS. Dalam hal ini diatur di dalam undang-undang pers itu pendaftaran pegawai negeri, di mana pada pendaftaran itu calon itu kan belum tentu diterima atau tidak, namanya calon pegawai negeri sipil. Nah, itulah kesempatannya di situ. Baik Bapak, boleh gak sih Bapak tuh memaparkan tentang gimana sih proses rekrutmen pas CPNS gitu? Pertama kita awalnya itu lihat di kesempatan. Nah, pertama ada pengumuman dari BKN atau BKD atau sekarang BKPSDM. Nah, itu dipublikasikan di baik media sosial maupun media cetak maupun media elektronik. Nah, semua pengumuman itu tergambar di mana posisi personil yang dibutuhkan. Misalnya posisi untuk administratif
posisi untuk teknis, posisi untuk tenaga ahli, posisi untuk dosen, posisi untuk guru. Nah itu terbagi-bagi semuanya. Nah disitulah kita mulai mencoba mendaftar. Karena kalau misalnya ada posisi kita sesuai dengan jurusan kita daftar gitu. Kalau posisinya tidak ada, nggak mungkin kita daftar. Gitu aja. Kan aku lihat-lihat gitu ya dari tes CPNS gitu. Ada tahapan-tahapannya, misalnya yang pertama tes tulis kayak gitunya. Apakah Bapak itu? Iya, saya gitu? mengalami itu. semua juga tes pasti ada 2 ya. Tes tertulis sama tes kesehatan. Nah, kami mengalami itu. Ditakutkan kalau tes kesehatan itu di posisinya kalau kita buta warna nggak mungkin ditempatkan di kesehatan karena buta warna. Misalnya tes tulis sama, semua harus berbentuk tes tulis. Iya. Sesuai pengalaman pribadi Bapak gitu, apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam proses rekrutmen saat Bapak akan ditempatkan gitu? Nah, proses rekrutmen ini tantangannya itu persaingan. Ya, kita semua harus berpacu dan mengadu kemampuan dengan orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan. Gitu, misalnya diterima IPK-nya 2,9. Ternyata kita ada lebih, ada yang 3, ada 4,0. Nah, kita kan bersaing seperti itu. Jadi bersaing dengan nilai IPK. Nilai IPK dan kemampuan, nilai akademis ya. Nah, minimal mendasar itu nilai akademis dulu. Kalau nilai akademisnya kalah ya kita kalah. Terus tesnya juga kalau misalnya di bawah skor, misalnya di bawah targetnya, pemerintah nggak menargetkan. Cuma kita beradu skor, misalnya skornya 100, di atas kita ada 200, ada yang nyampe 400 sekian, misalnya 450 sampai 400 itu, itu yang dapat. Skornya itu yang paling kuat. Sip. Oke, baik. Bapak, terima kasih. Gitu Dicukupkan aja. Cukup aja. Ya. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya. Terima kasih sama-sama. Ya, mohon maaf apabila kita mengganggu waktunya. Bapak. Iya, dimaafkan. Mudah-mudahan lancar semua tugasnya. Amin. Terima kasih Bapak juga, semoga sehat selalu. Amin, sama-sama sehat ya. Oke.